Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8C yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bab yang selanjutnya, bab yang kedua, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi ini kita akan mengupas beberapa teori, ya, beberapa cerita, kisah, ya, karena ini menyangkut tentang penerimaan wahyu, ya, dari Allah kepada para rasulnya. Untuk itu, yang pertama, untuk pengertian terlebih dahulu, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kita ketahui, yang namanya iman itu adalah percaya. Kemudian kalau kita menjadi seorang muslim, harus percaya bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, ya. Yang pasti Allah melalui malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada para rasulnya yang berhak, ya. Untuk itu, apa saja kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya? Oke, kita akan bahas yang pertama. Untuk kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, beserta diturunkannya itu untuk berpedoman, untuk menjaga dirinya Nabi Musa dan para pengikutnya. Pengikutnya siapa? Di sini dikhususkan kepada Bani Israel. Ya, sekali lagi, di sini dikhususkan kepada Bani Israel. Ya, yang kita ketahui dalam masa-masa sulitnya Nabi Musa dulu ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Masih ingat kisah itu ya? Ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, ya, kemudian melewati Laut Merah, dan akhirnya Nabi Musa beserta pengikutnya ini selamat. Ya, ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan akhirnya Raja Fir'aun ini tenggelam di tengah Laut Merah bersama para pengikutnya. Nah, di sini ketika Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya ini sudah selamat, akhirnya mereka semuanya pada meluapkan rasa syukurnya, ya, meluapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang hanya bersyukur, bersuka-suka cita saja, ya. Jadi ada yang melaksanakannya dengan cara mensyukuri atas karunia Allah, ada yang hanya bersuka cita saja. Ini yang dilakukan oleh para pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam ini tidak mau pengikutnya ini merasa tidak punya arahan atau arah hidup, sehingga Nabi Musa berkholwat atau berdiam diri di satu tempat, yaitu di dekat Bukit Sinai. Ya, di situ Nabi Musa alaihissalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya, ya, dan meminta kepada Allah agar Nabi Musa mendapatkan pedoman atau wahyu yang bisa menjadikan pengikutnya menjadi lebih terarah lagi. Nah, melihat hal itu, akhirnya Nabi Musa alaihissalam ketika berkholwat itu, kemudian kemudian malaikat Jibril memberikannya wahyu yang berupa kitab Taurat. Okay? Di mana kitab Taurat ini merupakan kitabnya orang Bani Israel melalui Nabi Musa, dan bahasanya pun ini bahasanya adalah bahasa Ibrani. Ya, sekali lagi bahasanya pun adalah bahasa Ibrani. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan ketika mendapatkan kitab Tauratnya, ini ada isi kandungan yang terdapat dalam kitab Taurat tersebut. Isi kandungannya adalah diantaranya yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lagi, isi kandungan yang pertama atau ajaran pokok yang pertama adalah
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, larangan menyembah berhala atau patung, ya. Jadi tidak boleh lagi kaum Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah berhala atau patung. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan hanya sia-sia. Artinya apa? Kaum Nabi Musa alaihissalam harus yakin dan hakul yakin bahwasanya ajaran yang dianutnya, ajaran yang disampaikannya kepada kaumnya itu adalah yang terbaik saat itu, ya. Kemudian perintah mensucikan hari Sabtu. Nah, mohon maaf ya, ini kadang di luar wilayah kita mungkin ada agama yang mengikuti hari Sabtu itu adalah hari yang agung, ya. Nah, kemudian perintah menghormati kedua orang tua. Kemudian selanjutnya larangan membunuh sesama manusia. Lagi larangan membunuh sesama manusia. Kemudian yang ketujuh larangan berbuat zina. Kemudian larangan mencuri dan larangan menjadi saksi palsu dalam hal apapun, ya. Dan yang terakhir larangan mengambil hak orang lain, ya. Di sini isi kandungan atau ajaran pokok yang terdapat di dalam kitab Taurat, ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kitab Taurat itu adalah benar adanya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk saat ini, apakah kita harus mengimani atau melaksanakan ajaran itu? Oh, jangan dulu. Kita hanya mengimaninya saja, ya. Jangan sampai kita mengikuti atau karena kita sudah mempunyai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk Al-Quran dan hadis nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini materinya yaitu tentang beriman kepada kitab Allah, khususnya di kitab Taurat. Untuk pekan berikutnya masih ada kitab Zabur, kemudian kitab Injil dan kitab Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.